Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurfusna Fadila, Stambuk A311200047. Saya perwakilan dari kelompok 6 untuk mata kuliah Sumber Media dan Pembelajaran Sejarah. Pada tayangan ini, saya akan memaparkan hasil penelitian kelompok kami tentang kondisi geografis, demografis, ekonomi, politik, dan budaya di Desa Bora, Kabupaten Sigi Birumaru. Adapun hasil yang kami temui akan saya jelaskan mulai dari kondisi geografis. Kondisi geografis berdasarkan data profil Desa Bora tahun 2020. Secara administratif, Desa Bora termasuk dalam wilayah Kecamatan Sigi Kota, Kabupaten Sigi Birumaru, berada di pusat kota kecamatan, serta ibu kota kabupaten. Jarak kantor Desa Bora dan kantor Bupati Sigi 1 km. Waktu tempuh menuju kantor Bupati 5 menit. Secara geografis, Desa Bora terletak di daerah pegunungan dataran rendah yang memiliki suhu yang cukup dingin pada musim penghujan dan suhu yang cukup panas pada musim kemarau, serta memiliki curah hujan yang cukup tinggi dengan luas wilayah 63,2 km yang terdiri dari yaitu lahan perkantoran, lahan pertanian, lahan perkebunan, penggunungan, hutan, dan pemukiman. Adapun kondisi geografis, batas-batas wilayah Desa Bora yakni sebelah utara berbatasan dengan Desa Watununju, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sibowi, sebelah barat berbatasan dengan Desa Maranata, sebelah timur berbatasan dengan Desa Sigimpu. Lanjut, kondisi demografis. Yang pertama, penduduk. Berdasarkan data dari profil desa tahun 2020 yang kami dapatkan bahwa jumlah penduduk Desa Bora secara keseluruhan sebanyak 2.385 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.229 jiwa, dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.156 jiwa, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 684 kakak, serta 72 rumah tangga miskin. Yang kedua, pendidikan. Berdasarkan data dari profil Desa Bora tahun 2020, jumlah penduduk Desa Bora berdasarkan jenjang pendidikan sebanyak 2.085 orang, dengan tingkat pendidikan tamat SD sebanyak 713 orang, tamat SLTP sebanyak 477 orang, tamat SLTA sebanyak 796 orang, tamat D1 sebanyak 7 orang, tamat D2 sebanyak 5 orang, tamat D3 sebanyak 12 orang, tamat S1 sebanyak 70 orang, tamat S2 sebanyak 2 orang, dan tamatan S3 sebanyak 3 orang. Desa Bora memiliki beberapa sekolah, yakni SDN 1 Negeri 1 Bora, SDN Negeri 2 Bora, TK RA Kartini Bora, MTS Al Khairat, SMP Negeri 19 Sigi, dan SMA 8 Sigi. Yang terakhir yaitu kesehatan. Menurut Bapak Kusumayadi menyatakan sebelum dibuatkannya puskesmas pembantu masyarakat Desa Bora masih berobat ke desa sebelah. Setelah adanya bantuan dari Pemda, maka Desa Bora memiliki satu puskesmas pembantu yang disahkan pada November tahun 2019. Pembangunan puskesmas pembantu Bora yang diresmikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah pada saat itu Dr. Andus Haji Longki Janggola MSI. Selanjutnya yaitu keadaan politik. Menurut Bapak Kusumayadi menyatakan sebelum beliau menjabat sebagai Kepala Desa Bora, sistem pemerintahan Desa Bora masih kurang maksimal, terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana desa. Selain itu, masih adanya aksi tawuran yang terjadi antara Desa Bora yang sempat memakan korban hingga meninggal dunia. Setelah beliau menjabat, keadaan desa mulai aman hingga sekarang.
dan pembangunan desa sudah mulai membaik, seperti pembangunan gedung, drainase, jalan, perbaikan kuburan raja, dan rumah adat. Selanjutnya, keadaan kebudayaan. Menurut Bapak Lutfin, menyatakan bahwa masyarakat Desa Bora mayoritasnya beragama Islam, serta menggunakan bahasa Kaili, dengan mayoritas orang Kaili, dengan beberapa suku bangsa seperti Kulawi, Toraja, Cina, dan Bugis. Hal ini terjadi karena adanya sistem perkawinan. Desa Bora juga memiliki rumah adat seperti Baruga, Bantaya, dan kuburan Raja Daeng Masiri yang baru dibangun kembali dan diresmikan pada tanggal 21 Juli tahun 2022 oleh Gubernur Sulawesi Tengah. Baruga digunakan sebagai tempat untuk orang yang melanggar sanksi dan sidang pemutusan hukum. Bantaya sebagai tempat untuk menceritakan tentang adat. Adapun keadaan budaya, menurut Bapak Alena Gisirante, menyatakan bahwa kebudayaan di Desa Bora memiliki begitu banyak adat seperti adat perkawinan, hukum adat, adat Mafunja atau Parego, adat Tolaba atau Pempauru, adat mengundang. Semoga hasil penelitian kelompok kami bisa menjadi referensi untuk menambah pengetahuan mengenai kondisi Desa Bora. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.